wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap kalian di rumah tetap sehat dan selalu bahagia ya. Ingat, walaupun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap semangat, harus tetap optimis dalam melakukan semua pembelajaran selama dari ini. Walaupun kalian di rumah, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dengan apa? Betul sekali, dengan olahraga, kemudian dengan makan makanan yang sehat, dan selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Guru mau tanya nih, anak-anak, apakah kalian sudah mengisi daftar hadir di link yang sudah Guru share di grup WA? Kalau sudah, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam tentang iman kepada Rasulullah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, bagi kalian yang memiliki buku pendidikan agama buku siswa pendidikan agama Islam, silakan dibuka halaman 108. Sedangkan kalian yang belum memiliki buku pendidikan agama Islam, silakan menyiapkan buku catatan dan alat tulisnya untuk mencatat apapun hal-hal penting atau rangkuman penting yang ada pada video pembelajaran. Pembelajaran pada materi hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat memahami makna iman kepada Rasulullah. Yang kedua, kalian dapat menganalisis dalil-dalil terkait iman kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi keterkaitan antara iman kepada Rasulullah dengan sikap tolong-menolong. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama ya anak-anak. Pengertian iman kepada Rasulullah. Iman secara bahasa yaitu artinya yakin atau percaya. Sedangkan menurut istilah adalah meyakini dalam hati. Jadi, iman sendiri itu merupakan salah satu sikap yaitu meyakini dalam hati bahwa benar-benar adanya Rasulullah. Kalian memiliki rasa yakin pada diri kalian, itu kalian sudah mewujudkan perilaku iman kepada Rasulullah. Kemudian Rasul sendiri itu memiliki arti apa anak-anak coba? Betul sekali. Rasul itu artinya utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Rasul sendiri itu berbeda loh anak-anak dengan Nabi. Perbedaan antara Rasul dan Nabi adalah kalau Rasul itu diberi wahyu oleh Allah itu untuk disampaikan kepada seluruh manusia, seluruh umatnya. Sedangkan kalau Nabi itu mendapatkan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Baik, kalian sudah mengerti ya terkait apa itu iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah itu tidak hanya diyakini dalam hati saja loh dek, tetapi juga harus diamalkan dan diucapkan dengan lisan. Makanya pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu ada persaksian. Yang pertama ada persaksian tauhid dan yang kedua adalah persaksian terhadap Rasulullah. Baik, yang kedua, materi kita yang kedua yaitu tentang sifat wajib Rasul. Rasul sendiri itu memiliki sifat wajib adik-adik. Sifat wajib itu adalah sifat yang wajib ada pada diri Rasulullah. Jadi sikap yang mestinya ada pada setiap Rasulullah atau utusan-utusan Allah. Wajib Rasulullah, sifat wajib Rasulullah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sidik, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada tablik, yang keempat ada fatonah. Kita mulai dari sidik dulu. Sidik memiliki arti yaitu jujur. Apapun yang dikatakan oleh Nabi, apapun yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah suatu kejujuran. Tidak ada kedustaan di dalam apa yang telah dilakukan oleh Nabi dan apapun yang dia katakan. Semua yang dikatakan oleh Nabi itu memiliki sifat jujur. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 41 yang memiliki arti dan ceritakanlah Muhammad kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang selalu membenarkan perkataan Nabi. Kemudian yang kedua ada amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya, bahwasanya apa yang dilakukan Nabi itu dapat dipercaya. Tidak usah diragukan lagi bahwa apa yang dilakukan Nabi itu adalah keputusan yang paling benar. Apapun yang dilakukan Nabi itu adalah pilihan terbaik dari yang terbaik. Hal ini dijelaskan dalam Quran Asy-Syura ayat
107. Kemudian tablik itu artinya menyampaikan wahyu, bahwasanya wahyu yang didapat Rasulullah dari Allah kemudian kan disampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Nah, apa yang dikatakan itu tidak ada satupun ayat yang disembunyikan, tidak ada ayat yang disimpan oleh Rasulullah untuk dirinya sendiri, tidak ada. Semua disampaikan untuk umat manusia, semua disampaikan untuk para umatnya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Kemudian fatonah itu artinya memiliki kecerdasan. Seperti yang kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu kan dalam riwayatnya itu kan dia adalah seorang umi. Umi itu artinya tidak bisa baca maupun tidak bisa tulis. Nah, sifat fatonahnya seorang Rasulullah itu dapat dilihat ketika Nabi Muhammad itu menyelesaikan perkara letakkan batu Hajar Aswad di Mekah saat itu. Nah, saat itu ada 4 kabilah yang berseteru tentang meletakkan batu Hajar Aswad. Siapa yang meletakkan batu Hajar Aswad ini di bagian Ka'bah? Nah, kemudian Rasulullah memiliki ide dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya, dia membentangkan suatu kain dan kemudian menaruh batu Hajar Aswad di tengah dan kemudian diletakkan bersama 4 kabilah dengan 4 bagian itu per kabilah memegang satu-satu sehingga terpecahlah masalah peletakan batu Hajar Aswad saat itu. Itu adalah salah satu. Pembahasan yang ketiga adalah sifat mustahil Rasulullah itu memiliki sifat mustahil. Artinya apa? Sifat mustahil itu adalah sifat-sifat yang tidak mungkin melekat pada diri Rasul Allah. Sifat mustahil ini merupakan sifat kebalikan dari sifat wajib Rasul Allah. Sifat mustahil ini dibagi menjadi 4 anak-anak. Yang pertama itu ada al-hizib, yang kedua itu al-khianah, yang ketiga itu al-kitman, yang keempat itu adalah al-baladah. Yang pertama itu ada al-hizib. Al-hizib adalah bohong. Rasul Allah itu tidak mungkin memiliki sifat bohong ya anak-anak. Jadi Rasul Allah itu merupakan utusan Allah yang diutus oleh Allah itu menyampaikan kebenaran, menyampaikan ajaran tauhid kepada umatnya. Jadi sangat-sangat tidak mungkin sekali kalau Rasulullah Allah itu memiliki sifat al-hizib atau bohong. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat An-Najm ayat 2 sampai ayat 4. Kemudian yang kedua itu ada al-khianah. Al-khianah itu adalah khianat artinya atau tidak dapat dipercaya. Kalau tadi kita belajar sifat wajib Allah, ada al-fatonah, ada fatonah. Nah, kalau di sifat mustahilnya itu kebalikannya itu adalah al-khianah, yang artinya khianat, tidak dapat dipercaya. Seperti yang saya jelaskan pada al-hizib tadi, Rasulullah Allah itu tidak mungkin memiliki sifat bohong, apalagi sifat yang tidak dapat dipercaya. Nah, hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 106. Kemudian yang ketiga itu ada al-hitman. Al-hitman ini artinya adalah menyembunyikan wahyu atau menyembunyikan kebenaran. Kalau tadi di sifat wajib Allah itu ada tablik, kalau di sifat mustahilnya itu ada al-hitman. Al-hitman itu adalah sifat mustahil Rasul Allah yang menyembunyikan suatu kebenaran. Rasulullah sendiri itu dikirim Allah kan untuk menyampaikan suatu kebenaran, untuk menyampaikan ajaran yang kebajikan, untuk mengajarkan kebajikan, bukan kemungkaran. Jadi sangat dimustahilkan sekali bahwa Rasulullah Allah itu menyampaikan suatu kebohongan. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 50. Kemudian yang keempat itu ada al-baladah. Al-baladah ini memiliki arti yaitu bodoh. Kalau tadi di sifat wajib Allah itu ada fatonah, artinya cerdas. Kalau di sifat mustahilnya itu ada al-baladah. Al-baladah ini memiliki sifat mustahil bahwa Rasulullah Allah itu memiliki sikap bodoh, memiliki kecerdasan, tidak mungkin. Kenapa? Walaupun Rasulullah itu memiliki sifat ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, tapi buktinya dia bisa menyelesaikan suatu perkara yang waktu itu di Mekah terjadi peraduan antara siapa yang meletakkan batu Hajar Aswad. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199. Baik, yang keempat itu adalah sifat jaiz Rasulullah. Kita sudah masuk ke subbab yang keempat ya, yaitu sifat jaiz
Rasul Allah. Sifat jais itu apa sih artinya? Sifat jais Rasul Allah itu memiliki arti adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki Rasul-Rasul Allah. Jadi Rasul-Rasul Allah itu juga memiliki sifat kemanusiaan, yaitu al-abdul basyirah, yang artinya Rasul memiliki sifat kemanusiaan sebagaimana manusia pada umumnya, sebagaimana kita, yaitu memiliki rasa senang, memiliki rasa sedih, memiliki rasa ngantuk, memiliki rasa bosan, kemudian bahkan juga Rasulullah itu memiliki rasa lapar, dan Rasulullah itu juga meninggal sama halnya seperti kita sebagai manusia, karena Rasul Allah itu juga terbuat dari tanah liat sama seperti kita manusia biasa. Namun tetap ada perbedaan antara kita sebagai manusia biasa dengan Rasul Allah. Perbedaannya apa? Yang pertama, Rasul Allah itu sangat taat kepada Allah, sedangkan kita kadang memiliki rasa taat, kadang memiliki rasa tidak, kadang-kadang ikut seperti setan, memiliki sifat-sifat seperti setan, suka jahil, suka menggoda, suka pamer. Namun kalau sifat seperti malaikat, memiliki taat, kadang rajin ibadah, nah itu kita. Tapi kalau Rasul Allah itu hanya memiliki sifat yang mengarah pada malaikat, yaitu taat, tidak pernah berdusta, tidak pernah bohong. Itu yang dimiliki oleh Rasul. Adapun sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, artinya hanya Rasul sajalah yang memiliki sifat-sifat ini. Yang pertama itu ada ismatur Rasul, yang kedua ada iltizamur Rasul. Yang istimatur Rasul adalah orang yang mashum, terlindungi dari dosa, salah, dan kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu. Ismatul Rasul ini artinya Allah melindungi nabi-nabi dan para rasulnya agar terhindar dari dosa. Rasul itu kan utusan Allah, dia itu adalah manusia yang sangat-sangat istimewa bagi Allah, karena dia akan mengajarkan tauhid kepada umat yang lain. Makanya oleh Allah itu dilindungi dosa-dosanya, dilindungi segala keburukan yang ada pada sifat Rasul. Kemudian ada iltizamur Rasul, yaitu orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Jadi Rasul-Rasul Allah itu seperti yang Bu Guru sampaikan tadi juga memiliki sifat seperti malaikat, malah sifatnya itu cenderung ke malaikat. Mereka taat sekali dengan Allah. Tidak ada satupun pengkhianatan yang dilakukan oleh Rasul Allah terhadap Allah. Subbab yang kelima yaitu tentang tugas-tugas Rasul-Rasul Allah. Yang pertama adalah menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada seluruh umatnya, ajaran tauhid ya. Yang kedua itu sebagai khalifah atau pemimpin yang menunjukkan jalan yang lurus terhadap kita sebagai umat-umatnya. Yang keempat itu adalah memberikan kabar gembira kepada orang yang mukmin dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang kafir. Kemudian yang keempat itu membersihkan dan menyucikan jiwa-jiwa manusia yang mengalami apa? Yang mengalami apa kalau tahu? Ya betul sekali, yang mengalami kerusakan seperti yang waktu itu di Arab itu kan terjadi kerusakan moral, kerusakan pemikiran. Nah, sehingga datanglah Rasul-Rasul Allah untuk membersihkan atau menyucikan jiwa-jiwa manusia serta mengajarkan kepada kita kitab dan hikmah tentang belajar mengenal Al-Quran, belajar mengenal. Pada dasarnya, ajaran yang diberikan kepada Rasul Allah itu tidak hanya bersifat tauhid saja, tidak hanya ajaran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah saja ya, tetapi di agama Islam itu juga merupakan ada ajaran yang mana kita harus toleransi terhadap umat beragama. Kalau kita mengimani Rasulullah, kita kan otomatis akan melakukan semua yang diperintahkan oleh Rasul-Rasul Allah, bahkan sunnah-sunnahnya pun kita akan melakukannya. Nah, di dalam sunnah-sunnahnya itu akan menyebabkan kita melakukan ketegangan rasa terhadap orang lain. Contohnya, Rasulullah kan memerintahkan kita untuk selalu bertoleransi kepada umat beragama, kepada siapapun, kepada teman, kepada saudara, kepada
orang lain, kepada bapak ibu guru, dan kepada siapapun itu kan kita harus memiliki rasa tenggang rasa. Nah, disitulah ada sikap keterkaitannya antara iman dengan sikap tolong menolong atau sikap toleransi terhadap orang lain. Rasulullah itu sangat mengedepankan rasa toleransi terhadap umat beragama, sangat mengedepankan. Bahkan Rasulullah itu sebenarnya tidak ingin terjadinya peperangan apabila mereka itu mau mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kebaikan. Tetapi di masyarakat Arab dulu kan banyak sekali yang menentang ajaran Rasulullah karena mereka sudah terlalu percaya dengan ajarannya nenek moyang atau ajaran yang sudah mendarah daging di Arab dulu, yaitu menyembah patung, menyembah api, seperti itu. Adapun cara menerapkan perilaku iman ke dalam kehidupan, yang pertama itu kita harus menjunjung tinggi risalah ataupun sunnah-sunnah Rasul. Kemudian yang kedua, menjalankan seruannya, yaitu beribadah kepada Allah. Selalu kita melakukan rasa ibadah. Ibadah itu penting sekali, jadi kita harus senantiasa melakukan perbuatan yang baik, jangan sampai ibadah itu tertinggal. Kemudian yang ketiga, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahlian. Yang keempat, melakukan usaha agar kualitas hidup itu meningkat derajatnya. Dengan apa? Dengan belajar. Seperti kalian ini kan, kalian sedang belajar, itu adalah salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian dengan meningkatkan iman dan takwa. Setelah kalian belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, apa sih yang dapat kalian pelajari hari ini? Yang pertama, kalian mengertikan tentang apa itu iman kepada Rasul-Rasul Allah, tahu perbedaan iman dan perbedaan Rasul dan Nabi. Nah, yang kedua, kita belajar tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. Ada berapa sih sifat-sifat Rasulullah? Betul sekali, ada 3. Yang pertama ada sifat wajib, yang kedua ada sifat mustahil, yang ketiga ada sifat jaiz. Apa sih sifat wajib? Sifat wajib itu adalah sifat yang pasti melekat pada diri Rasul-Rasul Allah. Yang kedua adalah sifat mustahil. Apa sih sifat mustahil? Sifat yang tidak mungkin melekat pada diri Rasul-Rasul Allah. Dan yang terakhir adalah sifat jaiz. Apa sifat jaiz? Iya, betul sekali, yaitu adalah sifat yang menggambarkan ciri-ciri kemanusiaannya Rasulullah, bahwa Rasulullah itu juga memiliki sifat kemanusiaan. Betul sekali. Kemudian bagaimana sih cara kita menerapkan perilaku iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Betul sekali, yang pertama kita harus menjunjung tinggi ya bagaimana ajaran Rasul-Rasul Allah, kemudian memperbanyak ibadah, giat dan rajin bekerja, kemudian melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas atau derajat kita di depan Allah. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu, dengan rajin beribadah, dan rajin melakukan kebaikan. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Bagi anak-anak yang belum memahami tentang iman-iman kepada Rasul-Rasul Allah, sangat diperbolehkan sekali loh tanya di grup WA. Nanti akan Ibu jawab sesuai dengan durasi waktu kita belajar hari ini. Sekian yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, silakan nanti langsung tanya di grup WA ya. Nanti akan Ibu balas di sana. Kemudian jangan lupa mengerjakan soal latihan terkait iman kepada Rasul-Rasul Allah di link yang telah Bu Guru lampirkan di grup WA, atau nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi untuk tugas-tugas dan materi yang Bu Guru sampaikan hari ini. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.